Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas C akan memberi tanggapan terhadap kasus di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Soal pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban: menurut kami, karena guru tersebut telah menghimbau peserta didik untuk mengikuti urutan atau langkah-langkah dalam sistem pembelajaran tersebut yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Jadi, peserta didik mampu mengerjakan soal sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Sehingga, setiap peserta didik akan berusaha dalam pembelajaran matematika tersebut. Peserta didik sudah memahami konsep dasar yang relevan untuk mengerjakan percobaan soal pertama. Guru bersama dengan siswa telah melakukan percobaan pertama, sehingga siswa memiliki gambaran-gambaran untuk melakukan percobaan kedua dengan hasil yang maksimal. Peserta didik sudah mengetahui kesalahan pada percobaan pertama dan melakukan evaluasi. Kasus pertama. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban: menurut kami, metode tersebut dapat diterapkan untuk soal-soal yang sistem pengerjaannya sistematis. Adapun teori belajar yang sesuai dengan kasus tersebut adalah teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman perkembangan semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban: langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan Rina yaitu guru dalam menguatkan pembelajaran berhitung
adalah dimulai dari hal dasar, yakni dengan penguatan nama dan bentuk angka terlebih dahulu. Karena terkadang banyak peserta didik yang masih bingung dalam penghitungan karena belum menguasai urutan bilangan, bahkan juga bingung dalam membedakan bentuk-bentuk angka. Guru dapat menggunakan bantuan media kartu, papan angka, ataupun peraga simbol berbentuk angka. Yang kedua, guru juga dapat mengerjakan urutan bilangan dengan menggunakan jari. Metode ini efektif untuk membantu peserta didik dalam operasi hitung dasar 1 sampai dengan 10. Lewat metode sederhana ini, lama-kelamaan mereka bisa paham dalam belajar menghitung angka. Langkah ketiga. Kemudian, ketika peserta didik sudah memahami urutan bilangan, guru dapat mengajak peserta didik untuk berlatih menghitung benda-benda yang ada di sekitar. Benda-benda seperti meja, kancing, uang koin, kertas, hingga kerikil bisa menjadi alat sebagai cara mudah belajar matematika. Karena matematika akan lebih mudah diajarkan ketika ada unsur keterlibatan langsung dan melihat semua benda secara fisik, terutama untuk pemahaman konsep. Langkah keempat, meningkatkan berhitung di kelas 1 perlu menggunakan benda-benda konkret. Anak akan lebih tertarik apabila diimbangi dengan bermain. Misalnya, peserta didik diminta untuk mengelompokkan benda-benda sesuai bentuk ataupun warnanya. Kemudian guru memberi arahan untuk menjumlahkan atau mengurangi jumlah benda yang terkumpul. Permainan lain yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan benda ke dalam kardus sesuai angka pada soal yang diberikan, papan bilangan, dan sebagainya. Jika beberapa hal di atas sudah dilakukan dan anak sudah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan dengan baik, maka guru dapat mengajarkan operasi hitung perkalian ataupun pembagian sederhana. Karena konsep perkalian itu bisa diajarkan menggunakan penjumlahan berulang, dan sebaliknya konsep pembagian bisa diajarkan melalui pengurangan yang berulang. Kasus kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban. Untuk peserta didik yang duduk di bangku kelas 1 berusia 7 tahun. Menurut teori Piaget, pada usia 7 sampai 11 tahun, peserta didik masuk ke dalam tahap perkembangan operasional konkret. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu menggunakan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang konkret, yang masih terkait dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. Akan tetapi, penalarannya masih terbatas sehingga ketika peserta didik dihadapkan dengan masalah yang sifatnya abstrak, ia akan mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya. Selain itu, peserta didik sudah mampu belajar secara formal, namun masih membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban. Menurut kami, pertimbangan dan langkah yang dilakukan guru tersebut sudah tepat. Karena guru tersebut sudah menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya, yaitu mengerjakan materi teks deskripsi dengan menggunakan contoh teks deskripsi yang berkaitan dengan pantai dan makanan khas di Bali.
mengingat guru tersebut mengajar di sekolah daerah Bali. Tentu, peserta didik akan lebih mudah mencerna dan memahami materi tersebut, mengingat contoh teks deskripsi yang diberikan guru tersebut sesuai dengan kondisi atau budaya di sekitar peserta didik itu sendiri, dibandingkan memberi contoh teks deskripsi yang menceritakan bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Tentunya tidak relevan dengan budaya sekitar peserta didik yang ada di Bali. Memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan kondisi sekitar peserta didik merupakan salah satu cara guru untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Kasus 3.2, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban. Prinsip yang digunakan guru tersebut yaitu pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan budaya setempat. Hal tersebut sesuai dengan model pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning, di mana pembelajaran tersebut mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata. Atau bisa juga menggunakan konsep CRT, Culturally Relevant Teaching, yaitu konsep pembelajaran yang membawa unsur-unsur budaya ke dalam pembelajaran sehari-hari mereka di sekolah dan membuat pembelajaran sesuai dengan pengalaman peserta didik di rumah. Teori belajar yang sesuai dengan kasus ini menurut kami yaitu teori belajar konstruktivisme, karena dalam pembelajaran tersebut mendorong peserta didik berpikir mandiri. Jadi, guru hanya membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.